Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran biologi jarak jauh. Saat ini kita akan belajar mengenai reproduksi generatif tumbuhan atau bagaimana tumbuhan dapat berkembang biak secara seksual. Kompetensi dasar untuk materi kita adalah memahami sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat memahami cara reproduksi generatif pada tumbuhan. Reproduksi generatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya peleburan sel kelamin betina dan jantan. Ciri yang berikutnya adalah melibatkan dua individu atau dua organisme. Dan ciri yang ketiga adalah sifat atau ciri keturunan yang dihasilkan tidak persis sama dengan induknya, melainkan sebagai hasil gabungan sifat atau ciri kedua induknya. Jika kita belajar mengenai reproduksi generatif tumbuhan, maka tentunya kita akan belajar mengenai bunga, karena bunga adalah alat reproduksi pada tumbuhan. Bunga terdiri dari 4 bagian penting. Yang pertama adalah putik sebagai alat kelamin betina. Dan yang kedua adalah benang sari sebagai alat kelamin jantan. Bagian yang ketiga adalah bagian yang menarik perhatian serangga yang kita sebut dengan mahkota. Dan yang keempat adalah kelopak yang berfungsi untuk melindungi bunga saat bunga masih kuncup. Jika kita melihat kelengkapan bagian-bagian bunga, maka bunga ada 2 jenis. Yang pertama adalah bunga lengkap, yaitu bunga yang memiliki seluruh bagian bunga, putik, benang sari, mahkota, dan kelopak. Sedangkan bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga. Berdasarkan kelengkapan alat kelaminnya, maka bunga dibagi atas 2 jenis. Yang pertama adalah bunga sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari. Sedangkan bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki putik saja atau benang sari saja. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana proses jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik melalui proses penyerbukan atau biasa disebut dengan persarian atau polinasi. Berdasarkan asal serbuk sari, maka jenis penyerbukan ada 4 macam, yaitu autogami, geitonogami, allogami, dan hibridogami atau bastar. Sedangkan berdasarkan faktor yang membantu proses penyerbukan, maka jenis penyerbukan juga ada 4, yaitu anemogami, pseudogami, hidrogami, dan antropogami. Jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari ada 4. Yang pertama adalah autogami, yaitu jenis penyerbukan di mana serbuk sari yang jatuh di atas kepala putik berasal dari benang sari dalam bunga itu sendiri. Sedangkan geitonogami adalah jenis penyerbukan di mana serbuk sari yang jatuh di atas kepala putik berasal dari benang sari dari bunga yang lain tetapi masih dalam satu pohon. Yang ketiga adalah allogami, yaitu jenis penyerbukan di mana serbuk sari yang jatuh di atas kepala putik berasal dari benang sari, dari bunga yang lain, dan dari pohon yang lain pula, tetapi masih satu jenis. Dan yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah jenis penyerbukan di mana serbuk sari yang jatuh di atas kepala putik berasal dari benang sari, dari bunga yang lain, dengan pohon yang berbeda, dan dengan jenis atau varietas yang berbeda pula. Selanjutnya adalah jenis penyerbukan berdasarkan faktor yang membantu. Yang pertama adalah jenis penyerbukan yang kita sebut dengan hidrogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh air, tentunya pada umumnya terjadi pada tanaman yang hidup di air. Berikutnya adalah pseudogami, adalah jenis penyerbukan di mana faktor yang membantu adalah hewan.
Dan yang ketiga adalah anemogami, yaitu penyerbukan, di mana faktor yang membantu adalah angin. Dan yang terakhir adalah antropogami, yaitu jenis penyerbukan di mana faktor yang membantu adalah manusia. Setelah kita belajar mengenai bagian-bagian bunga dan jenis-jenis penyerbukan, maka sekarang kita akan belajar mengenai proses pembentukan sel kelamin atau proses gametogenesis pada tumbuhan. Yang pertama adalah proses pembentukan sel kelamin jantan yang kita sebut dengan mikrosporogenesis. Dan proses yang kedua adalah proses pembentukan sel kelamin betina yang kita sebut dengan megasporogenesis. Mikrosporogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Mikrosporogenesis terjadi di dalam kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat sel induk mikrospora yang kita sebut dengan mikrosporosit. Mikrosporosit akan mengalami pembelahan secara meiosis dan menghasilkan 4 inti. Setiap inti yang dihasilkan melalui proses atau pembelahan meiosis akan mengalami pembelahan secara mitosis dan menghasilkan 2 inti, yaitu inti vegetatif dan inti generatif. Nama lain inti vegetatif adalah inti bulu atau inti tabung, sedangkan inti generatif biasa disebut dengan inti sperma. Dalam perkembangan selanjutnya, inti generatif akan mengalami pembelahan menjadi 2 inti, yaitu inti sperma 1 dan inti sperma 2. Selanjutnya kita akan belajar mengenai megasporogenesis atau pembentukan sel kelamin betina pada tumbuhan. Megasporogenesis terjadi di dalam bakal biji. Di dalam bakal biji terdapat sel induk megaspora yang kita sebut dengan megasporosit. Megasporosit akan mengalami pembelahan secara meiosis dan menghasilkan 4 inti megaspora. 3 inti megaspora akan terdegenerasi atau mati, sehingga tersisa 1 megaspora saja yang akan terus berkembang. 1 megaspora tersebut akan mengalami pembelahan secara mitosis. Pembelahan secara mitosis berulang sebanyak 3 kali, yaitu mitosis 1 menghasilkan 2 inti, selanjutnya mitosis 2 akan menghasilkan 4 inti, dan mitosis yang ketiga akan menghasilkan 8 inti. 8 inti yang terbentuk pada proses megasporogenesis adalah 3 inti yang berada paling atas disebut dengan antipoda. 2 inti di tengah kita sebut dengan inti kandung lembaga sekunder. Dan 3 inti yang ada di bagian bawah yang berada di tengah adalah inti ovum. Dan 2 inti di kiri kanan ovum itu kita sebut dengan sinergit. Setelah kita belajar bagaimana jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik dan bagaimana sel kelamin jantan dan betina terbentuk, maka sekarang kita akan belajar mengenai proses pembuahan ganda. Pembuahan ganda atau double fertilization artinya pembuahan yang terjadi 2 kali. Pembuahan yang pertama adalah proses pembuahan di mana inti generatif 1 atau inti sperma 1 membuahi inti ovum dan menghasilkan zigot. Sedangkan proses pembuahan yang kedua adalah proses pembuahan di mana inti generatif 2 atau inti sperma 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder dan menghasilkan endosperma. Endosperma adalah cadangan makanan buat zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Itulah yang disebut dengan proses pembuahan ganda. Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian mengenai materi yang sudah kita pelajari bersama, silakan kalian amati latihan soal yang ada di depan kita. Manakah bagian bunga yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses mikrosporogenesis? Ya, benar. Bagian nomor 3 adalah tempat terjadinya proses mikrosporogenesis.
Nomor 3 menunjukkan bagian bunga yang disebut dengan kepala sari. Di kepala sarilah terjadinya proses mikrosporogenesis. Selanjutnya kalian diminta untuk menentukan jenis penyerbukan yang terjadi sesuai gambar di atas. Gambar di atas menunjukkan proses penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Manakah jawaban yang tepat? Ya, Soidogami adalah jawaban yang tepat. Soidogami adalah jenis penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Artinya kalian sudah sangat memahami materi yang sudah kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dapat memahami materi yang sudah kita pelajari bersama. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita.